Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanus Nurfaida. Saya perwakilan dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari taraf kesukaran dan kegunaan dari taraf kesukaran. Langsung saja ke materinya. Konsep taraf kesukaran. Dalam konsep taraf kesukaran ini kita akan belajar pengertian serta istilah penting yang ada dalam taraf kesukaran. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari taraf kesukaran itu telah didefinisikan oleh para ahli, namun dalam PPT ini telah disimpulkan pengertian dari taraf kesukaran soal adalah angka yang menunjukkan apakah soal yang diujikan itu termasuk soal yang mudah atau sedang atau sukar. Menganalisis taraf kesukaran itu berarti kita menguji atau kita mengkaji apakah soal yang dibuat itu termasuk dalam kategori soal yang mudah, sedang, atau dalam kategori soal yang sulit. Soal yang baik itu sebaiknya adalah bukan soal yang terlalu mudah dan juga bukan soal yang terlalu sulit. Mengapa demikian? Karena soal yang terlalu mudah itu membuat peserta didik tidak memiliki motivasi yang tinggi atau tidak mempertinggi usahanya dalam mengerjakan soal tersebut. Dan sebaliknya, soal yang terlalu sulit itu akan membuat peserta didik menjadi putus asa atau tidak bersemangat dalam mengerjakan karena dianggap soal tersebut berada di luar kemampuannya. Istilah yang kedua, dalam konsep taraf kesukaran itu kita akan mengenal angka indeks kesukaran butir soal. Dilambangkan dengan P besar. Itu berasal dari kata proportion. Angka indeks kesukaran butir soal itu nilainya itu berkisar dari 0,0 sampai dengan 1,0. Maksudnya apa? Maksudnya apabila angka indeksnya itu menunjukkan 0,0 berarti soal tersebut sangat sulit sehingga tidak ada satupun siswa dalam suatu kelas yang dapat mengerjakan soal yang diujikan. Selanjutnya, untuk nilai indeks kesukaran butirnya itu 1,00, itu berarti soal tersebut sangat mudah atau terlalu mudah sehingga seluruh siswa dalam kelas yang diujikan itu dapat mengerjakan semuanya dengan benar. Jadi, angka dari 0,00 sampai 1,00 itu bergerak dari soal yang sangat sukar sampai soal yang terlalu mudah. Kesimpulannya adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, maka semakin sulit pula soal yang diujikan. Dan sebaliknya, semakin besar angka indeks yang diperoleh, maka soal yang diujikan itu akan semakin mudah. Kegunaan taraf kesukaran. Taraf kesukaran itu digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal yang diujikan, ataukah termasuk kategori soal yang mudah, yang sedang, atau yang sulit. Namun ada pula kegunaan khusus dari taraf kesukaran, yaitu kegunaan untuk pendidiknya dan kegunaan dalam pengajarannya. Yang pertama, kegunaan taraf kesukaran bagi pendidik. 1. Sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada peserta didik tentang hasil belajar mereka. 2. Memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai butir soal yang bias. Selanjutnya, kegunaan taraf kesukaran bagi pengajaran. 1. Pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Kedua, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. 3. Memberikan masukan kepada peserta didik. 4. Tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias. 5. Merakit tes yang memiliki ketepatan daya soal. Angka indeks taraf kesukaran itu diperoleh oleh seorang guru apabila ia telah memberikan soal kepada peserta didik, kemudian hasil dari pengerjaannya itu diolah dan diperolehlah angka indeks tersebut. Angka indeks tersebut nantinya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pembelajaran berikutnya. Selain untuk bahan evaluasi juga bisa untuk dijadikan sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada peserta didik atas hasil yang telah diperoleh
olehnya. Kemudian bisa untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan kurikulum yang ada dalam sekolahnya. Kemudian bisa untuk mengidentifikasi adanya butir-butir soal yang kemungkinan bersifat bias, kemudian bisa dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan dalam merakit soal supaya menghasilkan soal yang memiliki ketepatan daya soal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.